Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita meminta pendapat daripada narsum. Pertama dari Pak Boyamin, silakan. Apa kata-kata Anda terhadap kasus ini di malam ini? Yes, inilah pentingnya Pak Prabowo segera membuat Perpu juga, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset jadi Perpu. Ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena kalau mengharapkan DPR, saya katakan tadi, rakyat ditipu lagi. Katanya ditipu lagi. Karena tahun ini katanya mau dikelarkan kemarin. Ya. Nyatanya saya yakin itu, sudah saya lacak, tidak akan ada pembahasan sampai akhir Desember sidang ini. Maka satu-satunya cara hanya beliau harus menjadikan Perpu juga. Ya. Menjadi Perpu perampasan aset. Dan perampasan aset itu jangan kemudian di framing bahwa ini belum dipidana terus dirampas. Bukan, ini sebenarnya pembekuan. Freeze gitu loh. Jadi itu satu-satunya cara bahwa Pak Prabowo artinya tidak aset yang bukan hasil tindak pidana pun jadi ikut disita, begitu kan? Ya dibekukan dulu. Dibekukan dulu. Disita. Oke, Pak Jamin Ginting gimana? Anda setuju undang-undang perampasan aset segera? Ya, itu menjadi sebenarnya sudah dari 2003. Anda setuju atau tidak? Iya, nah, artinya 2003 itu sudah rekomendasi dari UNCIC sebenarnya untuk bisa disahkan itu. Itu harus kita segerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus yang terjadi di Riau ini, saya kira KPK punya peluang juga untuk provinsi-provinsi lainnya. Jadi jangan sampai hanya berhenti sampai di Riau saja, tetapi juga provinsi-provinsi lainnya yang ada indikasi yang sama seperti ini juga dilakukan penyelidikan dan sampai penyidikan, begitu. Maaf Pak Ginting, maaf Pak. Ini jangan sampai karena ada perintah hakim memanggil Bobi Nasution, nggak berani manggil, terus kemudian menyasar Riau, menjadi pengalian supaya KPK hebat aja gitu. Oh begitu? Iya. Boleh nggak saya? Kamu begitu? Iya. Jadi mengalihkan perhatian gitu? Iya, karena yang tidak bisa dipanggil gubernur, maka yang ditangkap gubernur. Ya. Jadi seimbang ya. Pak Saud gimana? Dia bilang mengalihkan perhatian dari Medan ke Riau. Bisa terjadi Jajab, macam-macam bisa terjadi. Cuma persoalan kan kalau kita lihat faktanya saat ini, Indonesia itu sangat menyedihkan. Ya. Hanya 3 poin di bawah Nepal. Ya. Anda mundur 3 langkah, negeri ini akan Nepal, rusuh dan segalanya. Jadi sekali lagi, kalau memang kita sudah melihat, saya sudah tadi dari depan sudah menjelaskan, ini terjadi dari Aceh sampai Papua. Sama modusnya, ya kan? Karena kita lihat juga pelaksanaan pemilunya seperti itu, jadi biaya tinggi. Kembali persoalannya adalah, bagaimana kita bisa melakukan pencegahan, itu sudah banyak model-modelnya pencegahan. Sampai itu. sekarang belum ada yang berhasil. Ya, banyak sekali modelnya. Dan intinya adalah bahwa kalau kita katakan bahwa ini persoalannya integritas dan memenjarakan orang sebanyak mungkin, itu juga nggak jadi ukuran. Apa karena gaji terlalu kecil? Iya, nggak juga. Kalau saya bilang sih kata kuncinya cuma tidak bersyukur aja. Tidak bersyukur, gimana Pak Adi? Ya, bagi saya memang satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kan kekayaannya, Bang. Kalau kita lihat rata-rata secara umum, koruptor kan kalau cuma di penjara 3 tahun, 4 tahun, kalau asetnya nggak dirampas, akan terulang semacam ini. Satu-satunya yang dicintai itu ada kekayaan, habisi kekayaannya, miskinkan dia. Makanya sangat relevan mau pakai Perpu, mau pakai undang-undang apapun, yang jelas ini harus ada barang, supaya ada efek jerah. Yang kedua, pejabat publik kan sudah tahu, politik itu berbiaya mahal, dan tidak bisa ini ditutupi dengan cara korupsi. Makanya jangan pernah mau menjadi pejabat publik yang ingin menutupi modal sosial dan politiknya dengan cara korup. Bagi saya, jadilah politisi yang bersih. Urusan kalah dan menang ya tentu harus terjun ke bawah, bukan dengan cara suap menyuap itu. Karena kalau itu yang terjadi, maka persoalan yang terjadi pada KPK di Riau akan terjadi kepada siapapun di kemudian hari. Saya kira di situ saja. Pak Ahmad Nur, kok bisa sampai 4 gubernur OTT di Riau? Makanya kita jangan hanya terjebak kepada paradigma menangkap, tapi kita harus memutus rantai korupsi itu. Dan memutusnya selain tadi yang dibilang dengan adalah freezing asetnya, kita juga harus menyadarkan publik bahwa pemberantasan korupsi ini bukan persoalan KPK, aparat hukum, pejabat dan sebagainya, tapi rakyatnya juga harus sadar. Politik berbiaya tinggi, jangan-jangan karena mereka menang karena menyuap rakyat. Dan saya kira rakyat kita harus terus diedukasi. Anda masih bilang jangan-jangan, bukan begitu kenyataannya. Iya, rakyat harus kita sadarkan, Bang. Saya masih percaya bahwa rakyat itu wisdom of the crowd. Dia punya kemampuan bagaimana bisa mengkoreksi. disadarkan kalau perut lapar?
Nah, satu Bang, Ya. saya kira kalau politik berbiaya mahal itu bukan pada rakyatnya, tapi kepada partai. Karena ada mahar politik yang tidak teraudit, tidak ada yang tahu. Karena untuk maju menjadi Jadi ini semua salah semua dong, bukan hanya salah memang ini KPK mata dong. rantai, ini mata rantai yang nggak mudah diputus. Jadi kalau Anda anggota dewan ataupun kepala daerah selalu bilang soal politik berbiaya mahal, tanya kepada partainya. Kenapa ini bisa berbiaya mahal? Bukankah semua calon, semua kontestan yang maju itu dari partai? Jadi all in. Ini agak rumit. Tapi kan tanpa ada modal nggak mungkin menang. Ada juga yang menang, Bang. Ya? Modal sosial, modal politik. Kerjanya adalah 5 tahun, bukan main di ujung. Yang sering pakai modal besar itu karena dia 2 hari atau 2 bulan sebelum pencoblosan dia jor-joran. Kalau dilakukan all the time, dari tahun pertama sampai tahun terakhir, dia kerja politik sering ke masyarakat, dipilih kok. Mungkin kalau saya yang mencalonkan diri akan lolos tanpa, karena saya sudah menolong ribuan masyarakat. Tapi saya tidak mau karena hidup hanya sebentar. Life is very short. I want to enjoy my life. Pak Boyamin, coba dulu kasih pointer-pointer apa yang harus segera diperbaiki. Anda kan aktivis sejati nih. Ya, tata kelola yang baik itu harus dimulai dari transparansi. Ya. Ketika masih wilayah abu-abu kayak tender tadi wilayahnya abu-abu itu ya. Dan ini tugasnya presiden selaku kepala pemerintahan. Ya. Membuat tata kelola itu transparansi, kepastian. Izin misalnya diberi batas waktu pengajuannya 5 hari ya 5 hari. Bukan kemudian tidak ada jawaban, investasi kan jadi bingung. Ya. Sudah utang bank segala macam, investasi tidak jalan. Nah, Ya. ini yang tugas pemerintahan itu melayani. Terus selain tadi tata kelola, terus kemudian juga memberikan kepastian hukum juga. Dan misalnya pada posisi yang saya katakan, saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi jika RUU perampasan aset ini tidak disahkan baik menjadi RUU atau Perpu. Apa tidak malu nanti kemudian ketika Mahkamah Mau Konstitusi... maju ke Mahkamah Konstitusi dengan cara apa? Saya sudah pernah melakukan itu di Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama. Emang boleh meminta MK agar Presiden mengeluarkan undang-undang? Kan Jadi dalam hanya boleh merubah kan? Undang-Undang Usaha Asuransi Bersama tadinya belum diatur. Yang diatur berupa PT. Dalam hal ini termasuk Bumi Putra. Kita maju ke MK, minta kepada MK dalam putusannya memerintahkan pada pemerintah menyusun dan mengesahkan undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun. Dikabulkan. Urusan MK tanya saya lah. Oke. Ya. Maka saya nanti juga akan mencantolkan itu di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi tentang perlunya perampasan aset dan diperintahkan untuk maksimal 1 tahun. Saya nggak mau 2 tahun lagi, 1 tahun. Dan nanti kalau MK mengabulkan itu diperintahkan. Jadi waktu 1 tahun harus disahkan Undang-Undang Perampasan Aset itu dalam bentuk seperti apapun. Kalau DPR tetap nggak mau ya Presiden harus. Jadi kamu akan maju ke MK meminta agar MK mengeluarkan putusan memerintahkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perampasan Aset. Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang begitu untuk mengesahkan. Kapan itu kira-kira? Ya nunggu sampai November Desember ini selesai, saya Januari maju. Gitu. Oh begitu? Iya, saya sudah punya jurisprudensinya kok. Gitu. Jadi kalau ke MK saya lucu-lucuan itu banyak dan yang serius juga banyak. Gitu loh. Oke, sebagai penutup, kalau nggak salah anakmu salah satu membuat historis di MK. Itu kasus apa ya? Coba buka lagi. Anakmu membuat suatu sejarah. Apa itu? Anak belum cukup umur bisa jadi Anak belum wapres. cukup. Coba ya. Bukan. Jadi anak saya maju ke MK, dapat putusan nomor 90, itulah yang menjadikan Pak Prabowo jadi presiden. Gitu dong, jangan dimaknai bahwa anak saya, kalau anak saya loh ya, pertama mengantarkan Gibran, nomor 2 menjegal Kaisang jadi gubernur, nomor 3 menggugat Jokowi urusan mobil SMK. Mau apa? Jadi itu semua anak kamu? Ya? Anak kamu semua itu? Iya, bisa dilacak. Wah. Dan saya mengatakan sampai sekarang, jika anak saya dan saya dapat duit dari Jokowi atau Pak Gibran, langsung maupun tidak langsung, sejak awal loh ya, kami akan menyerahkan pada KPK. Oh begitu? Dan sampai sekarang belum menyerahkan pada KPK, berarti tidak. Kalau dari Jokowi Gibran, saking anak saya jengkel gitu. Boy, urusannya bukan urusan uang, urusannya how do you create the values. Kalau dari Jokowi Gibran nggak diterima, tapi dari tempat lain terima ya. Demokrasi nggak? Value-nya adalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini demokrasi ini mesti di-create dengan baik. Jangan kamu membuat negara. Kita harus akhiri, jadi Pak Boyamin agar semua mahasiswa mendengar bahwa Pak Boyamin dalam waktu kurang dari 2 bulan ini akan maju ke MK meminta putusan agar MK memerintahkan Presiden DPR untuk mengeluarkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan untuk negeri yang kita sangat cintai, Riau, semoga namamu berkibar terus walaupun ada kasus ini. Karena Pacu Jalur Riau telah membawa harkat Indonesia go internasional. Selamat malam, jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak, silakan Pak. Pamer cepat Pak.